Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramadan dengan NIM 1903882010031. Berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang landasan neurologis dalam berbahasa. Baiklah, yang pertama kita akan menjelaskan apa itu neurologis. Neurologis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, neurolinguistik adalah ilmu tentang hubungan antara bahasa dan saraf otak. Neurolinguistik juga merupakan studi yang memusatkan perhatian pada dasar-dasar biologis bahasa dan peralatan-peralatan otak yang mendasari pemerolehan dan penggunaan bahasa. Pemahaman manusia terhadap bahasa berguna untuk mempersepsi ujaran. Produksi ujaran ada juga faktor yang mempengaruhi bahasa. Faktor biologis dan neurologis. Faktor-faktor ini juga yang membedakan bahasa manusia dan binatang. Walaupun peneliti tidak membahas pada aspek biologis, tapi peneliti hanya menerangkan secara garis besar dari aspek biologis yang dapat diketahui bahwa pertumbuhan bahasa manusia mengikuti jadwal perkembangan genetiknya, sehingga suatu unsur bahasa tidak dapat dipaksakan. Faktor yang juga sangat penting dalam penguasaan bahasa adalah faktor neurologis, yakni kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Lalu faktor neurologis yang membahas tentang kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Neurologis mempunyai kaitan erat dengan bahasa karena kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan hanya karena lingkungan, tetapi karena kodrat neurologis yang dibawanya sejak lahir. Betapa besar peranan otak kita di dalam pemerolehan dan pemahaman pemakaian bahasa. Proses bahasa itu dimulai dari enkode semantik, enkode gramatika, dan enkode fonologi. Lalu dilanjutkan dengan dekode fonologi, dekode gramatikal, dan diakhiri dengan dekode semantik bahkan pragmatik. Baik, struktur organisasi otak manusia untuk memberikan pengetahuan terhadap masalah pemerolehan, pemahaman, dan pemakaian bahasa, serta akibat-akibat yang akan timbul apabila ada gangguan otak. Baik, kita masuk ke dalam teori dan metodologi landasan neurologis bahasa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa neurologis adalah faktor yang penting karena kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Landasan neurologis bahasa inilah yang mampu menjawab bahwa manusia memiliki perbedaan kemampuan berbahasa dibandingkan dengan hewan. Lalu kita masuk ke struktur organisasi otak manusia. Pertumbuhan manusia menjadi penyelidikan para ahli sejak lama, khususnya tentang penyelidikan oleh para ahli paleoneurologi. Penyelidikan ini sudah berlangsung sekitar 3 juta tahun. Hasil penyelidikan ini setidaknya tampak pada ukuran otak manusia yang membesar dari 400 mg menjadi 1400 mg. Meskipun ukuran bukan satu-satunya indikator untuk mengukur perubahan fungsi, paling tidak ukuran itu memungkinkan akan adanya fungsi yang bertambah. Holloway mengemukakan perkembangan otak ini dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama tahap perkembangan ukuran, lalu yang kedua adanya perubahan reorganisasi pada otak, lalu yang ketiga munculnya sistem fiber yang berbeda-beda daerah tertentu melalui korpus kolosum, lalu yang keempat itu munculnya 2 hemisfer yang asimetris. Baik, kita lanjut ke hubungan otak dan bahasa. Untuk mengetahui bagaimanakah hubungan bahasa dengan otak melalui sudut pandang neurolinguistik. Bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa adalah suatu sistem simbolisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Pendapat bahasa menurut Brown adalah seperangkat simbol vokal maupun visual yang sistematis, mana suka mengonvensionalkan makna kata yang dirujuk dan dipakai untuk berkomunikasi oleh manusia dalam sebuah komunitas atau budaya wicara dan dikuasai oleh semua orang dalam cara yang sama.
Dari beberapa pendapat yang sudah dipaparkan, dapat diartikan bahwa bahasa adalah suatu sistem, lambang atau simbol yang sistematis yang digunakan oleh suatu komunitas bahasa dan dikuasai oleh semua orang dalam cara yang sama untuk berkomunikasi. Otak merupakan pusat dari keseluruhan tubuh. Otak terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama batang otak atau brainstem, dan yang kedua itu adalah korteks cerebral atau cerebral cortex. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang korteks cerebral atau otak kecil. Otak kecil terletak di bagian di belakang kepala, dekat dengan ujung leher. Di bagian atas, cerebellum mengontrol banyak fungsi otomatis otak, diantaranya mengatur sikap atau posisi tubuh, lalu mengkontrol keseimbangan, koordinasi otot, dan gerakan tubuh. Otak kecil juga menyimpan dan melaksanakan serangkaian gerakan otomatis yang dipelajari seperti gerakan mengendarai mobil, gerakan tangan saat menulis, gerakan mengunci pintu, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu brainstem atau batang otak. Batang otak berada di dalam tulang tengkorak atau rongga kepala bagian dasar dan memanjang sampai ke tulang punggung dan atau sumsum tulang yang belakang. Bagian otak ini mengatur fungsi dasar manusia termasuk pernapasan, denyut jantung, mengatur suhu tubuh, mengatur proses pencernaan, dan merupakan sumber insting dasar manusia yaitu fight or flight, lawan atau lari, saat datangnya bahaya. Baik, kita lanjutkan ke perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri. Otak kiri berfungsi dalam hal-hal yang berhubungan dengan logika, rasio, kemampuan menulis dan membaca, serta merupakan pusat matematika. Beberapa pakar menyebutkan bahwa otak kiri merupakan pusat intelligence quotient atau IQ. Sementara itu, otak kanan berfungsi dalam perkembangan emotional quotient atau EQ. Misalnya sosialisasi, komunikasi, interaksi dengan manusia lain, serta pengendalian emosi. Pada otak kanan, ini pula terletak kemampuan intuitif, kemampuan merasakan, memadukan dan ekspresi tubuh seperti menyanyi, menari, melukis, dan segala jenis kegiatan kreatif lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.